Boleh minta tips nggak untuk teman-teman yang mau ke Jepang atau yang udah ada di Jepang sebagai orang Indonesia yang udah tinggal di Jepang 10 tahun. Welcome back to Pojok Mikir. Kali ini aku mau interview Mas Hoho. Dia pekerja Indonesia, guys. Selamat malam Mas Hoho. Selamat malam Mas Mikia. Jadi hari ini aku mau interview Mas Hoho. Ya. Mas Hoho kan udah lama kerja di Jepang. Udah berapa tahun tinggal di sini? Sekarang tahun ke-10. Tahun ke-10. Manja banget sepuh ya. Iya ya. Jadi hari ini aku udah siapin beberapa pertanyaan buat Mas Hoho. Oke, jadi pertama boleh kenalkan diri nggak? Sebenarnya namaku Nugroho, tapi orang manggilnya Hoho ya kan. Dari dulu Iya, namanya Mas Hoho ya. Iya. Jadi ya panggil aja aku Hoho. Aku sekarang di Jepang di tahun ke-10. Nah, aku datang pas bulan puasa dari Oh iya? tahun, Bulan apa? 2015. 2015. Makanya sekarang kan tahun ke-10. 2015 sampai 2025. Ya kan? Oh, oke. Jadi aku udah 10 tahun di sini, bakal 10 tahun nih. Aku kerja dari dulu di tempat yang sama. Oh iya? Aku nggak pernah pindah. Oh iya. Di pekerjaan yang sama, jadi tempatku tuh orang Indonesianya banyak. Oh iya. Berapa orang di Sekarang tuh ada 20-an lebih. 20.000. 20 orang lebih. Banyak banget, dia kirain masih 10-an, 55 orang. Dulu pas pertama kali datang, aku cuma 6 orang. Mas Hoho yang pertama kali masuk Enggak. perusahaan itu. Masih ada orang dulu terlebih dahulu, dan ketika aku udah di Jepang udah menjadi istilahnya seniornya gitu loh. Jadi udah atasku itu semua udah pada balik. Aku akhirnya di situ kerja itu lebih ke kyoiku. Oh, edukasi ya. Edukasi, lebih ke Sekarang edukasi. Mas Hoho yang paling atas. Iya, sekarang di perusahaan. Awalnya Mas Hoho itu kenapa ke Jepang? Kita kan udah sering jalan-jalan bareng kan, tapi mungkin pertanyaan simple kayak gini belum aku pernah nanyakan. Dia nggak pernah ngomong ngobrol masalah ini soalnya. Yang kita pikir cuman keguyonan, guyonan, cuman nggak ada. bercanda. Bercanda, iya betul. Tapi hari ini ya agak kita serius. lebih ke serius gitu. Kenapa Kenapa? ke Jepang gitu? Simple banget. Aku butuh duit. Oh, kalau gitu tahu ya ceritanya ya. Iya, Pas aku- itu ada itu kan. Heeh. Jadi aku tuh butuh duit di Indonesia Butuh tuh. duit. Aku jujur aku pernah jadi orang miskin banget. Ya, kayak namunai lah gitu, nggak punya Tahu. Kalau apa-apa. cerita itu aku tahu. Jadi aku pernah cerita sama Mikia sih. Terus akhirnya kayak apa ya? Kan sekarang lagi rame kayak kabur aja dulu dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari dulu itu aku udah kepikiran aku nggak bisa berubah nih kalau kayak gini. Makanya aku Kondisinya memilih. ya? Makanya aku memilih negara Jepang. Dan kebetulan waktu itu informasi yang paling ada cuma Jepang. Negara lain aku kebingungan. Itu tahun berapa ya? Sekarang 10 tahun berarti 2000. Tapi 2014 aku udah belajar bahasa Jepang Itu di sekolah apa di sendiri? di sekolah. Oh, di sekolah. Sekolah bahasa Jepang itu di salah satu LPK. Tapi aku nggak mau nyebut nama LPK-nya. Kenapa? Nggak di endorse. Berarti masuk LPK terus milih-milih kerjaan gitu ya di situ ya? Enggak. Nemu kerjaan sekarang itu kayak gimana? Jadi pertama ada wawancara. Jadi kayak aku ada di sekolah itu, akhirnya aku lulus tes bahasa Jepang dan sebagainya, masuklah ke pelatihan. Di pelatihan itu ada perusahaan Jepang yang nyari karyawan di Indonesia tuh. Nah, pas Jadi karyawan khusus perusahaan Mas Hoho? Apa? iya, perusahaannya ini. Terus nah orang itu ngasih wawancara, di waktu itu 10 orang lebih wawancara tuh. Oh, Aku ayo sama orang kumpul, lain kayak gitu. kumpul, terus ditanya-tanya gitu, kenapa kamu pengen kerja ke Jepang? Kayak sekarang ya? Ditanya gitu kan. Terus akhirnya gini, pas ditanyakan, terus aku bilang, ya aku ngomong terus, aku banyak ngomong. Ngomongin ya. ngomong. Teman-temanku banyak kan, mereka itu gagal, kegeser aku karena apa? Aku banyak ngomong. Akhirnya kan aku kesini kan sama orang perusahaannya. Oh iya. Cuma satu doang yang dipilih. Dua orang. Dua orang. Oh. Yang satu karena dia udah punya ini, dia pinter, punya pengalaman pekerjaan gitu. Oh, I see. Dia nggak banyak ngomong tapi udah punya skill, diterima langsung. Butuh satu orang lagi. Yang lain pendiam gitu kan. Nah, ternyata aku dipilih karena banyak ngomong tapi nggak punya skill. Punya ini doang. Aku tanyakan sama orang yang wawancara, kenapa kamu milih aku pas wawancara? Karena kamu banyak ngomong, mulutnya ngomong terus gitu. Berarti kalau wawancara untuk masuk perusahaan Jepang itu harus ini Aktif. ya? Aktif ya ngobrol. Iya. Waktu itu udah lancar nggak bahasa Jepangnya? Masih Gitu. gitu. Iya, tapi berusaha untuk ngomong itu udah punya nilai plus Punya- daripada pendiam aja. Oh, punya motivasi apa semangatnya gitu ya? Udah kelihatan gitu ya? Nihong nih kita gitu ngomongnya beneran nih. Waktu itu kan Mas Ho kerja di LPK kan, itu tiba-tiba ada lamaran kayak gimana? Bosyu, lamaran nggak ada bahasa Indonesia? Tapi jadi gini, pertama kali kan di LPK itu kan
ayo siapa mau kerja ke Jepang gaji berapa juta gitu kan. Iya pertama tuh diinfoin kayak gitu kan. Aku langsung lumayan ya. Terus akhirnya kayak daftar ke LPK itu, terus belajar bahasa Jepang di situ, terus akhirnya ikut tes, lolos, masuklah ke pelatihan besar nasional. Sebelum masuk LPK udah ada tujuan untuk masuk perusahaan itu ya gitu? Belum. Belum ada. Jadi masuk LPK dulu, belajar bahasa Jepang dulu, udah lulus bahasa Jepang, ikut tes semua, lanjut ke pelatihan nasional dan sebagainya itu, dan akhirnya dari perusahaan kan udah kerja sama negara kan, Indonesia kan butuh karyawan baru gitu. Nah di situ tuh ada namaku, kebetulan ada kelas bahasa Jepang gitu kan di Indonesia di pelatihan gitu, namaku tuh termasuk yang punya nilai baik. Ada listnya gitu ya? Listnya Siapa yang punya Mikian nilai tuh Wijaksono nilainya C, gitu. Nah, kalau Masoho, Nugroho, plus A, kayak gitu ya? dan kebetulan aku ikut kepilih, walaupun sebenarnya yang di bawah itu yang kayak intinya yang sebenarnya di pelatihan kan, kalau yang zaman aku dulu itu nggak punya nilai bagus, nggak belajar bener, itu dilepas, nggak bisa ikut wawancara dan sebagainya. Ada bener-bener harus berusaha nilainya bagus gitu. Oh, berarti yang gagal untuk keterima perusahaan yang masuk sekarang kerja, itu yang lain juga mereka tuh nilainya bagus ya? Enggak juga. Tapi kan udah dipilih kan? Jadi di pelatihan itu dulu, kalau nilainya itu paling jelek di bawah, itu kemungkinan dipulangkan. Di rumah disuruh belajar lagi, ntar ikut tes lagi. Jadi kita harus bertahan dengan nilai terus. Ada tes tiap minggu dulu. Tapi sekarang kan udah beda, Mik. Enggak kayak gitu. Sekarang udah berubah ya? Udah berubah kok, kan pilihannya kan udah ada banyak, mau kerja seperti apa kan ada banyak kan. Sekarang kan apalagi yang baru kan, yang penting lulus ini bisa ikut ke sini gitu kan. Banyak banget kan. Pilihannya kan banyak sekarang. Enggak kayak zaman aku dulu. Ada nggak ya perubahan kesan sebelum datang ke Jepang dan setelah datang ke Jepang? Kalau sebelum ke Jepang tuh rasanya gini loh. Jangan basa-basi ya Mas. Ini real gitu. Aku pengen nyampaikan real. Jujur Mik, sebelum ke Jepang tuh pikiranku cuma Tokyo doang. Wah, Tokyo. Shibuya, keren banget Mik. Kota banget. Pas abis ini aku di kampung Mik. Ya Allah. Sekarang ya, di Fukuoka ya. Tahu nggak? Aku paling lucu pas dijemput sama penanggung jawabku gitu. Pas hujan di Fukuoka itu, hujan naik mobil kan. Orangnya bilang gini, aku kan, hujan. Ya, terus dia kan ngomong, oh ya Fukuoka sering hujan gitu. Tapi setahu aku karena nggak bahasa Jepangku masih jelek. Oh, Fukuoka tiap hari hujan. Terus apakah hujan selamanya gitu, kalau nanyanya gitu. Terus dia mikir, hah? Begitu. Kirain jadi pertama kali datang tuh langsung goblok banget gitu. Ke Tokyo itu infonya dari sosmed ya. Makanya Tokyo. Jepang adalah Tokyo. Ya udah. Tokyo adalah Jepang. Intinya Jepangnya itu semuanya kota gitu. Kota. Gitu. Ternyata di sini di kampung kalau malam gelap nggak kelihatan apa-apa lagi. Kesannya itu berubah nggak ya? Berarti udah ada perubahan kesannya ya? Ya kesannya ya itu ternyata nggak semua tempat di Jepang itu kota. Kampung juga banyak. Nggak ada apa-apa itu. Oh. Minimarket nggak ada. Kayak Indonesia ya? Kan ada kan tempat kayak gitu. Kesannya itu doang. Iya sih, kesannya pertama kali kan. Pertama kali, oke. Terus bahasa Jepang tuh susah banget. Oh. Orang kan di Fukuoka pakai Hakataben. Oh iya, ada bahasa daerahnya ya. Aksennya juga ya. Ditanya langsung Intonasinya juga beda ya. nggak tahu lah. Kayak apa ya, kalau dicontohin aku ke Indonesia belajarnya di Surabaya, tapi kalau di Jakarta beda lagi, cepat ngomong gitu, cepat banget gitu. Oke, sama ya berarti ya. Iya. Jadi kan sekarangnya udah 10 tahun kan, kayak gimana kayak kesannya? Masih aku mau penasaran tentang kesan tentang Jepangnya. Kan udah 10 tahun kan, beda jauh sama teman-teman lain kan masih 3 tahun 2 tahunan gitu. Kalau maksudnya udah 10 tahunan, pasti ada kan perubahan kesannya. Nyaman. Jepang tuh buat hidup enak. Jadi kayak contoh aja nih, keseharian buang sampah juga. Buang sampah. Ada jadwalnya. Oke. Buang sampah ada jadwalnya, tempat selalu bersih. Apa ya? Kayak nyaman aja kita hidup tuh tenang. Jadi kayak apa ya? Sama kerja juga menurut aku ya, tempat kerja juga nggak susah-susah amat. Kita bisa jenjang karirnya bisa naik dan sebagainya. Jadinya aku udah hidup enak. Emang kalau di Indonesia nggak bisa? Jenjang karier, tempat sampah itu nggak nyaman? Jujur masih banyak yang harus diperbaiki di Indonesia tuh. Oke. Banyak banget. Aku udah ngerasain tinggal di Indonesia sama Jepang, yang di tempat aku tinggal sekarang itu. Indonesia tuh apalagi kayak di kampung gitu tuh kayak
masih Indonesia tertinggal sekitar 20 tahunan lah. Ya kan, jadi kayak Indonesia butuh perbaikan banyak banget. Makanya enak ya, nyaman ya Iya. di Jepang. Dulu kita pernah bahas tentang perekonomian Jepang bakal turun, nanti pekerja asing yang ke Jepang itu bakal sedikit gitu, aku bilang gitu kan. Terus langsung masuk aku bilang, tapi beda Mik, nyaman di Jepang Mik gitu, Iya. gitu kan. Iya, Itu ada soalnya salah nyaman satu banget alasannya. soalnya di Jepang. Kayak sekarang mungkin adalah kejahatan adalah beberapa orang berantem di jalan. Dan memang Iya, di memang Jepang. ada. Ya. Memang ada, memang. Cuman nggak seheboh di Indonesia gitu loh. Di sini tuh ada, cuman nggak. Aku selama di sini juga jarang ketemu kayak gitu. Apa yang paling kesal di Jepang? Sebagai pecinta Jepang. Maaf Iya, sebelumnya. nggak apa-apa, maaf nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi orang Jepang tuh kadang ada yang kolot banget gitu. Kolot apa itu kolot? Nah, jadi orang nggak semuanya. Jadi orang Jepang tuh kayak ada yang kayak apa ya? Ngeselin lah istilahnya. Ngeselin, Gitu. oke. Kayak gimana? Jujur aja. Banyak aku yang selama aku ketemuin ya. Memang orang yang pintar-pintar tuh udah banyak banget kayak Mikia pintar-pintar kayak gini banyak. Oh iya, makasih. Tapi kebetulan orang-orang yang kayak apa ya namanya kayak Kangjo, kayak Makeru. Oke, gitu. emosi ya? Yang pakai emosi itu masih banyak banget. Oh, berantem apa? Bukan lebih ke berantem. Apa? Kayak lebih ke ini. Orang tuh kuat kalau sama orang yang agak lemah agak berani itu ada banyak. Oh iya, paham. Kalau buat senior, ya. Tapi kalau buat junior, kamu gimana sih? Kayak gitu. Itu banyak. Iya. Ya walaupun nggak semuanya ya. Nggak Tapi semua, ya nggak semua. Indonesia juga ada sih yang kayak gitu banyak. Iya, juga. banyak. Emang semua negara sama aja sih sebenarnya Iya, orang-orangnya. sama. Kebetulan yang sering aku temuin orang kayak gitu tuh banyak. Di Gitu. apalagi orang Jepang kayak gitu. Itu banyak. Tapi orang yang pintar kayak Mika banyak. Jadi ya aman aja sih. Mereka itu kalau udah aturan ngikutin gitu loh. Oh iya benar. Iya kan? Orang Jepang itu suka ikutin orang. Jadi kayak kalau udah diputuskan, contohnya di perusahaan memutuskan ini tuh nggak ada yang ngeyel. Iya betul. Iya kan? Betul. Soalnya kan takut ngelawan. Orang Jepang itu takut ngelawan. Makanya aku tahu kayak gitu. Makanya karena ternyata banyak orang yang gak ngeyel dan orangnya itu mematuhi aturan, aku jadi enak. Karena apa? Aku bisa menyaingi mereka. Tapi itu kalau di kerja penting kan? Penting banget. Kalau grup orang Jepang itu kan nggak ada yang ngeyel, makanya kalau ada satu orang yang ngeyel, langsung, kamu itu ide baru ya, kayak gitu. Tapi justru aku jadi merasa bahwa kenapa Jepang itu maju dan bisa bertahan, banyak perusahaan bertahan itu karena orangnya nggak ngeyel, ngikuti aturan dan ngikutin leadernya lah istilahnya. Jadinya bagus juga. Ada nilai plusnya juga banyak banget. Aku suka orang Jepang. Sekarang aku mau nanya tentang gaji Mas Hoho ya. Nggak usah bilang harganya berapa, tapi mungkin ada penonton yang pengen tahu tentang gaji kan. Gaji di Jepang itu kira-kira berapa gitu. Menurut Mas Hoho, puas nggak gaji di Jepang? Alhamdulillah sekarang aku merasa aku puas. Oh, iya. Dulu nggak, dulu dikit soalnya. Dikit. Tapi sekarang udah dibandingkan dari yang dulu gitu ya. Itu di perusahaannya, caranya gimana? Minta dinaikin. Emang bisa? Tapi harus ngeliatin apa? Orang. Bukan. Keka dashite kara iyu. Wih, Jadi kayak anjay. Kalau bahasa ngeliatin Indonesia? kita harus mempunyai hasil dulu baru minta digaji naik gitu. Iya. Belum minta gaji naik ya nggak bisa. Ya, masa nggak kerja tapi minta duit banyak? Iya kan? Hah? Aku kan datang sama orang Jepang juga satu angkatan bareng itu loh. Tapi pada akhirnya sama orang yang lebih dulu aja aku bisa punya pangkat daripada mereka. Jadi aku merasa senangnya kenapa? Ternyata biodo gitu loh. Orang Jepang sendiri melihat kamu gai kucing, kamu orang asing, kamu di sini nggak bisa naik pangkat. Enggak. Perusahaan juga melihat ketika kamu bisa menghasilkan sesuatu dan kamu bisa, tetap pangkatnya bisa naik gitu loh. Di Jepang sekarang banyak ya. Soalnya kan disetarakan gitu loh. sama gitu. Iya betul. Selama kamu punya skill bisa gitu loh. Di perusahaan Jepang banyak yang disetarakan Aku walaupun jujur punya itu, walaupun punya skill tapi gajinya tetap sama dengan orang yang nggak punya skill gitu. Makanya anak muda di Jepang itu nggak begitu semangat itu banyak. Itu juga ada ya. Itu banyak itu. Aku minta digaji naik itu udah 3 kali. 3 kali? Nah, pertama lagi nggak mau kalau segini, tanda tangan ditambah. Oke. Terus Iya. 1 tahun kemudian, aduh kok cuman segini, bukan cuma segini, aku bisa ini loh, bisa nggak dinaikin lagi? Oh, hari kemudian ditambahin lagi. Oh iya. Terus terakhir kemarin aku minta lagi, di sini udah lama dan saya punya bisa ini bisa itu, ya udah seminggu kemudian dinaikin gaji. Itu beneran. Serius? Heeh. Apakah ada rencana mau naikin lagi?
Ada dong. Tapi memang bisa nego ya berarti ya. Tapi tahu nggak caranya kayak gimana? Kayak gimana? Ketika orang nggak ngerjain sesuatu, aku kerjain, aku bikin datanya, aku foto, kasih bikin file Excel, PDF dan sebagainya. Tapi itu penting banget kerja Iya. Jepang. Nggak tahu kalau di Indonesia gimana, soalnya aku belum pernah kerja di Indonesia. Jadi, tapi kalau di Jepang itu Kan banyak orang kepikiran gini, kalau kita bisa semuanya disuruh-suruh, banyak orang berpikir. Iya, betul, gitu. betul. Tapi aku nggak, aku bisa semuanya, aku bisa ngatur semuanya. keren. Seharusnya kan mikirnya gitu. Nah, Kita iya, nyiapin iya. apa yang bisa kita pamerkan, yang bisa pamerkan. Jadi aku pakai data kalau ngomong. Ya, tapi Aku- penting, Mm-mm. penting banget. Aku itu biasanya pakai data, aku ngasih di komputer, spread di layar, spread. Aku bisa ini. Presentasi gitu ya. Presentasi. Ngomong tuh pakai data. Ngomongnya pakai data. Kita kerja di luar negeri itu udah kakugo. Apa sih bahasa Indonesia? Iya. Siap mental. Tekad. Itu bahasa Indo. Heeh. Oh. Kita harus punya tekad. Apa-apa dilibas aja gitu. Ya, tapi penting banget ya, siap mental gitu ya. Iya, di luar negeri kita harus mati-matian. Boleh minta tips nggak untuk teman-teman yang mau ke Jepang atau yang udah ada di Jepang sebagai orang Indonesia yang udah tinggal di Jepang 10 tahun? Oh, buat yang mau ke Jepang. Ya, dua-duanya. Oh, buat yang mau ke Jepang, belajar yang bahasa Jepang yang benar karena itu penting banget bahasa Jepang. Di Jepang dengan bahasa Jepang yang bagus, kamu punya kehidupan yang lebih baik. Karena kita bakal paham kebudayaan, paham semuanya. Terus circle pertemanan itu penting banget untuk kehidupan kita. Jangan ngasal berteman dengan orang random banget, tapi kita bisa berteman dengan siapapun. Cuman untuk menjadi teman yang baik, kita sering nongkrong, pilih teman yang baik. Karena itu mempengaruhi kehidupan kita nanti. Sama orang yang uraan, nggak bisa kontrol, akhirnya kita mah kebawa ke situ. Kita harus jaga diri, milih-milih teman yang baik untuk kita sama-sama berkembang, ya kan? Iya. Setuju. Kalau kita punya teman lingkungan yang baik, saling support, enak kehidupannya. Kankyo ya, Kankyo. lingkungan, kankyo guys. Itu penting banget. Sama kalau yang buat di Indonesia yang belum ke Jepang tuh bener-bener tekadnya dinaikin. Jangan kayak random masih senang pengen main-main, jalan-jalan. Itu butuh, cuman kita butuh proses yang lebih baik, jangan terlena gitu loh. Persiapkan lebih matang. Di Jepang tuh nggak gampang soalnya. Terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe dan komen dan share ke teman-teman kalian yang mau ke Jepang atau yang udah di Jepang. Ya pokoknya yang ada penasaran sama Jepang ya, tolong subscribe ya. Lebih baik follow Instagramnya Hoho Ardian aja. Infonya lebih lebih baik? banyak. Tapi Mas Suho juga sering share tentang info tentang wawancara di Jepang kayak gitu ya. Kalian jangan lupa follow dan cek TikTok dan Instagram Mas Suho ya guys ya. Makasih banyak. Oke, 1 juta kan Mikia. 1 juta kami kia. Oke, terima kasih.